Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil dengan NIM 301001222026. Saya Fatur Rahman dengan NIM 301001222028. Saya Nur Aulia Yunus dengan NIM 301001222027. Saya Muhammad Basir Febriansyah dengan NIM 3010112025. Saya Nur Asyifa Irsyad dengan NIM 3011122030. Saya atas nama Rahmat Hidayat Ilham, API 1 dengan NIM 3010012012. Terima kasih. Timur Imajiner dan Timur Ilmiah merujuk pada dua pendekatan yang berbeda dalam studi orientalisme. Timur Imajiner mengacu pada gambaran dan stereotip yang dibentuk berdasarkan generalisasi dan tidak mengacu pada penelitian yang valid secara ilmiah. Timur Imajiner mengacu pada gambaran stereotip yang dibentuk berdasarkan imajinasi generalisasi yang tidak berdasarkan pada penelitian yang valid secara ilmiah. Timur yang imajinasinya seringkali dipengaruhi oleh orientalis yang tidak memiliki pengalaman langsung di timur dan mengandalkan narasi yang dibentuk oleh pemikiran kolonial dan superioritas barat. Di sisi lain, timur yang ilmiah merujuk pada pendekatan yang didasarkan pada penelitian yang akurat, pengalaman langsung di timur, dan metodologi ilmiah. Orientalis mengadopsi pendekatan ini berusaha untuk memahami budaya, sejarah, dan masyarakat timur dengan cara yang objektif dan mendalam. Mereka melakukan sumber-sumber primer, melakukan penelitian lapangan, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dan komprehensif dengan tentang timur. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara timur imajiner dan timur ilmiah itu tidak selalu tegas dan selalu bervariasi, tergantung dari beberapa orientalis yang bersangkutan. Kemudian, beberapa orientalis mungkin memiliki elemen dari kedua pendekatan tersebut. Namun, perbedaan ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang akurat, ilmiah, dan berdasarkan pengalaman langsung dalam memahami dan menganalisis budaya dan masyarakat timur. Para tokoh seperti Renan dan Sachi memiliki pandangan yang berbeda terhadap timur yang imajiner dan timur yang ilmiah. Mereka terlibat dalam proses perbendaharaan kata barat dan timur yang berkembang, di mana orientalisme modern memperketat ruang lingkup bahasanya yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Mereka juga terlibat dalam upaya untuk mendomestikkan pengetahuan tentang timur bagi barat dengan menyaringnya melalui kode-kode regulatoris, klarifikasi, kamus, tata bahasa, komentar, suntingan, dan terjemahannya yang membentuk suatu simulasi timur dan memproduksinya secara material di barat dan untuk barat. Kemudian Renan misalnya menggunakan pendekatan komparatif dalam pandangannya terhadap timur. Ia menggambarkan timur, khususnya ras Semit, sebagai kurang lengkap dan tidak memiliki varietas, amplitud, dan kelimpahan hidup yang menuju kesempurnaan jika dibandingkan dengan rumpun Indo-Eropa. Renan menempatkan rumpun Indo-Eropa sebagai batu penguji atas timur dan menyatakan bahwa sensibilitas timur Semit tidak akan pernah mencapai keunggulan sebagaimana yang pernah dicapai oleh ras Indo-Jerman. Sementara itu, Sachi dan Renan terlibat dalam upaya yang menyajikan timur dan barat di sepanjang karyanya dengan gaya komparatif yang seringkali bersifat evaluatif dan ekspositoris. Mereka berusaha mereduksi manusia timur menjadi sejenis manusia yang penuh dengan kehinaan,
seraya mempertontonkan karakteristik-karakteristiknya yang barbar dan kemanusiaan yang rendah. Dengan demikian, pandangan mereka terhadap timur yang imajiner dan timur yang ilmiah tercermin dalam upaya mereka untuk menggambarkan timur melalui pendekatan komparatif dan evaluatif, serta dalam proses perbendaharaan kita. Orientalisme, terutama dalam bentuk yang dibayangkan, telah memberikan kontribusi pada persepsi Timur sebagai inferior dibandingkan dengan Barat. Orientalisme seperti Renan, Cousin, Carlyle, dan Marx telah memperkuat pandangan ini melalui generalisasi, stereotip, dan penilaian evaluatif yang tidak akurat terhadap budaya, agama, dan masyarakat Timur. Mereka seringkali mengabaikan konteks sejarah dan budaya yang kompleks, serta mereduksi individu-individu Timur menjadi entitas kolektif yang homogen. Orientalisme juga melibatkan upaya perjanjian, restrukturisasi, dan penegasan ketidaksetaraan ontologis antara Barat dan Timur. Meskipun ada beberapa orientalis yang mengadopsi pendekatan ilmiah dan berusaha memahami Timur secara objektif, kesan umum yang disukai oleh orientalisme adalah bahwa Timur adalah wilayah yang lemah dan membutuhkan campur tangan dan dominasi Barat. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya pentinyaisme terhadap orientalisme dan perlunya pendekatan yang lebih akurat, ilmiah, dan berdasarkan pengalaman langsung dalam memahami, menganalisis budaya dan masyarakat Timur. Ketika Inggris dan Prancis melakukan perjalanan ke Timur, mereka tidak hanya mempelajari Timur dari teks-teksnya yang imajinatif, tetapi juga melakukan perjalanan fisik ke Timur untuk mengalami dan mengamati secara langsung. Nah, mereka menulis tentang pengalaman pribadi mereka selama berada di Timur, yang kemudian menjadi tulisan ilmiah yang diakui dan dikutip oleh para peneliti. Namun para pelancong atau wisatawan Eropa yang harus melindungi diri mereka dari pengaruh luar yang dapat mengganggu hasil tulisan mereka. Nah, situ mereka berusaha menempatkan Timur sebagai panggung imajinatif yang dapat mereka olah sesuai keinginan mereka. Hal ini terlihat dalam karya-karya seperti Jalur yang Memotong dan Menghapus hal-hal yang mungkin mengganggu kepekaan manusia Eropa. Nah, serta memperlakukan Timur sebagai bangsa yang melanggar moralitas seksual. Dan para penulis Inggris memiliki kesadaran politik tentang bagaimana Eropa harus menjalin hubungannya dengan Timur, serta memiliki kesadaran historis yang memungkinkan mereka untuk melibatkan setting-setting dalam novel mereka dengan cerdas, tanpa mengalihkan apresiasi mereka terhadap bagaimana kekuasaan negara Eropa beroperasi di Timur. Nah, di sisi lain, penulis Prancis seperti Disraeli terlalu radikal dalam melihat politik Timur dan jaringan kepentingan pendirian Inggris. Nah, pandangan mereka terhadap Timur cenderung terjerumus dalam paparan-paparan rumit yang sia-sia, sehingga gagal membahas Timur secara efektif. Pada abad ke-19, para penulis Inggris dan Perancis mempunyai pandangan berbeda terhadap Timur. Para penulis Perancis seperti Flaubert menggambarkan Timur sebagai tempat untuk mencari pengalaman seksual dan melakukan hubungan seksual tanpa rasa bersalah, serta memenuhi keinginan Eropa akan jenis seksualitas yang berbeda. Di sisi lain, para penulis Inggris khususnya dari era romantis seperti Byron dan Scott memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi terhadap Timur dan signifikansi historisnya. Mereka menggambarkan India dan wilayah Mediterania sebagai wilayah yang berharga dan sangat menyadari bagaimana kekuatan Eropa beroperasi di Timur. Selain itu, penulis Inggris yaitu Scott memasukkan kesadaran sejarah ke dalam karya mereka dengan latar tempat seperti
Palestina selama Perang Salib, dan Bizantium pada abad ke-11, yang menggambarkan latar ini sebagai sesuatu yang hidup dan tanpa menyimpang dari apresiasi cerdik mereka terhadap bagaimana Eropa beroperasi di kawasan timur. Sebaliknya, penulis Prancis seperti Disraeli dalam novelnya yaitu Tancred dipandang gagal dalam menangani Timur secara efektif karena pandangan radikal mereka terhadap politik Timur dan jaringan kompleks kepentingan pemerintahan Inggris. Secara keseluruhan, para penulis Prancis lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek eksotis dan sensual dari Timur, serta memenuhi hasrat Eropa akan eksplorasi seksual. Sementara itu, para penulis Inggris, khususnya dari era romantis, mempunyai perspektif lebih sadar politik dan sejarah mengenai Timur, dan lebih menekankan nilai Timur serta operasi kekuatan Eropa di kawasan Timur. Para penulis Eropa, terutama Inggris dan Prancis, memiliki pandangan yang berbeda terhadap Timur pada abad ke-19. Mereka sering mengurangi pengalaman Timur agar sesuai dengan sensabilitas Eropa, dan seiring menggambarkan Timur sebagai tempat pulang murni dan keindahan yang tak manusiawi. Namun, pandangan mereka juga dipengaruhi oleh kekuasaan, politik, dan kolonialisme negara mereka yang membatasi pandangan mereka terhadap Timur. Para penulis Inggris melihat Timur sebagai bagian dari koloni Inggris, sementara penulis Prancis mereka kalah dan mencari realitas eksotis mereka mengeksploitasi Timur dalam karya-karya mereka untuk membenarkan profesi eksistensial mereka sebagai cendekiawan. Namun ada perbedaan antara penulis serta seperti Lane yang mampu melepaskan ego Eropanya untuk menulis tentang Timur dengan penulis seperti Chateaubriand yang lebih menampilkan ego Eropanya dalam karyanya. Selain itu, Orientalisme pada abad ke-19 didasarkan pada kutipan restoratif dari otoritas sebelumnya, bukan otoritas keagamaan, dan para penulis memiliki pandangan yang terbatas terhadap Timur. Meskipun demikian, penulis seperti Nerval dan Flaubert memiliki pandangan yang lebih personal dan estetis terhadap Timur, yang mencerminkan kompleksitas dan pendekatan yang lebih mendalam dalam karya-karya mereka.